Sebelumnya nih saya mau ngomong, kita sama batu lebih mulia siapa? Batu tahu batu? Tahu batu? Punya kaki, punya tangan. Kalau ada batu punya kaki, punya tangan, itu berarti transformer. Batu nggak punya tangan, batu nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya telinga, tapi ada di dalam satu kisah yang dikisahkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita kalahnya sama batu? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Tapi Masya Allah, ini kan buahnya takwa, buahnya nikmat iman yang Allah berikan. Inilah letak silaturahmi di dalamnya. Nabi juga ngajarin kita, orang yang syukuran seperti ini syukuran yang diridhoi sama Allah. Ada orang yang tasyakurannya bukan sama Allah, alasannya sih tasyakuran, tapi nangkep dangdut. Yang nyanyi bohai, pakai baju kurang bahan, dosa nggak? Tasyakurannya di mana? Kalau syukuran itu selalu mengucapkan alhamdulillah, itu tanda syukur. Kalau dangdutan syukurnya masih apa? Bukan berarti orang nangkep dangdut nggak boleh, silahkan, tapi jangan goyang. Bisa nggak lu nonton dangdut diem aja kayak nonton wayang? Ini ada salah satu jariah dosa yang pasti akan terus menerus. Saya nggak bilang dangdut itu haram, saya suka musik. Orang om saya, paman saya seorang penyanyi kok, namanya Ali Alatas. Kalau bapak, mungkin bapak tahu Ali Alatas, penyanyi dangdut Melayu. Dia penyanyi, suka saya lagunya. Tapi yang namanya, yang sekarang ini banyak mudaratnya. Yang datang dosa. Minum di mana, mabok di mana. Betul. Bukan berarti saya benci pemabuk. Enggak. Mereka saudara kami. Tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Coba kalau yang datang ke tempat ini ada yang mabok, ada? Mabok cinta sama Nabi sama Allah, ada. Ini kan syukur. Pak Kuwu jadi nggak capek-capek, nggak ngurusin yang begini-begini. Pak Kuwu makasih banyak. Harusnya ketemu Pak Bupati, Pak Kuwu beratin datang ke sini. Insya Allah niat baiknya dicatat yang baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga Pak Bupati kemarin setelah kecelakaan, Allah berikan kesehatan pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya nih saya mau ngomong, kita sama batu lebih mulia siapa? Batu tahu batu? Tahu batu? Punya kaki, punya tangan. Kalau ada batu punya kaki, punya tangan, itu berarti transformer. Batu nggak punya tangan, batu nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak punya telinga, tapi ada di dalam satu kisah yang dikisahkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita kalahnya sama batu? Di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, di zaman dahulu ada seorang nabi lewat padang pasir, ngelihat batu ngeluarin air. Ditanya sama nabi tersebut, wahai batu, batunya kecil tapi ngeluarin air cukup deras. Ditanya, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu tersebut, wahai Nabi Allah,
aku mendengar Allah telah menyatakan menyalakan api neraka Jahannam yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Dan di saat itu aku meminta kepada Allah, aku khawatir jika diriku dijadikan bahan bakar api neraka. Jadi keluarnya air dari batu kecil tersebut, air mata. Takut dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan mengatakan, ya Allah, selamatkan batu ini. Jangan kau jadikan bahan bakar api neraka. Masukkan dia ke dalam syurgamu ya Allah. Datang beberapa tahun Nabi tersebut lewat lagi. Ngelihat batu itu makin ngeluarin air cukup deras. Lebih deras dari yang lalu. Batu ini ditanya lagi, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai Nabi Allah, jika beberapa tahun yang lalu aku mengeluarkan air karena rasa takutku, aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku akan dimasukkan ke dalam neraka, maka di saat setelah engkau berdoa, aku mendengar doamu dikabulkan oleh Allah, aku diizinkan untuk ditempatkan ke dalam syurganya Allah, maka di hari ini keluar air mataku karena syukurku kepada Allah. Batu masih syukur kepada Allah. Coba orang sini, syukurnya kapan? Kalau ada khitanan, kalau ada kawinan, baru tasyakuran, PA. Yang namanya tasyakuran setelah sholat ada zikir nggak? Ada ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Kan begitu kan? 33. Setelah itu baca apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu, setelah baca 33 kali, bacanya apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang ngajarin Nabi. Itu tanda syukur. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tuh diajarin sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang sekarang mana ada yang salatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikaullahus salam fahinna rabbana bisalam. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah, lebih sombong daripada iblis. Tahu iblis? Tahu? Kenal? Sahabat-sahabat. Apa iparan? Iblis sombong, tapi orang yang nggak pernah mau berdoa, orang lebih sombong dari iblis. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita nggak disamain sama iblis. Mudah-mudahan hati kesombongan kita dikeluarin sama Allah. Diajarin juga di dalam madrasah bulan suci Ramadan. Sabar. Selalu ngejaga hawa nafsu. Kadang hawa nafsu kita ini terlepas saat asar sampai mau maghrib. Lepas tuh hawa nafsu kita tuh. Nggak kejaga lagi. Kenapa? Banyaknya yang ngabuburit. Betul nggak? Begitu jam 4 lewat keluarin motor, suami istri boncengan. Suami istri aja nggak boleh duduk dekat-dekatan kalau Ramadan. Pegangan jari aja nggak boleh. Tempe halal apa haram? Tempe halal. Kalau dimakan di bulan suci Ramadan tengah hari bolong, halal apa haram? Boleh dimakannya kapan? Maghrib. Sop buah. Diminum tengah hari bulan Ramadan. Halal apa haram? Haram. Boleh diminumnya kapan? Maghrib. Ayam, daging, semur, rendang. Halal apa haram? Halal tergantung motongnya. Kalau dimakan tengah hari bulan Ramadan, halal apa haram? Haram. Boleh dimakan kapan? Maghrib. Istri halal apa haram, Pak? Halal apa haram?
Halal. Boleh dicicipinnya kapan? Bis terawih PA. Bis maghrib lu nafsu amat lu. Habis terawih, jangan begitu. Allahu Akbar adzan langsung tomprok aja, jangan. Kelewatan kalau ada yang begitu, Mak. Ya kan sama-sama ngebatalin, ya nggak begitu juga. Coba semuanya diatur, sabar pun diajarkan oleh Allah. Makanya orang yang rugi tatkala Ramadan pergi, ibadahnya tetap sarwa baik. Sama sebelum Ramadan, sama kayak Ramadan, tapi Ramadan lebih agak sedikit dah, ada qabli ada ba'diyah. Udah diajarin juga ibadah yang banyak, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Coba sholat tarawih berapa rakaat? Di sini 23 apa 11? 23, lama apa sebentar? Sebentar kan? Coba begitu selesai tarawih, selesai bulan Ramadan, ada yang sholat sunnahnya taubat 20 rakaat, 3-nya witir, ada? Gak ada, padahal udah diajarin itu. Kenapa sih gak mau kita ngikutin apa yang diajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Sedangkan itu keuntungan besar buat kita. Jangankan sholat sendiri, sholat berjamaah tarawih, kalau ada imamnya aki-aki bacanya lama, gak ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wah, ini gak bakal dipakai lagi nih imam begini nih. Yang dipakai yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dipakai sampai 1 bulan nih imam yang begini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita bahas apa lagi nih? Kawin ya. Kawin apa nikah? Kawin mah gak usah pakai diceritain dah, gak usah diajarin, udah paham mah masalah kawin mah. Kalau masalah nikah kan, nikah ini bisa dibagi 3. Nikah ini dibagi 3. Ada sebagian ulama juga mengatakan ada yang makruh. Tapi saya ngambil ilmu nikah ini 3 lah, lebih ringan ya. Lebih ringan. Nikah itu bisa sunnah. Nikah itu bisa wajib. Nikah itu bisa menjadi haram. Bib, emang nikah ada yang diharamin? Ada. Kapan nikah wajib? Jika seseorang tidak dapat menahan hawa nafsunya, syahwatnya. Gak bisa nahan hawa nafsunya. Pasti larinya ke kemaksiatan. Wajib dia untuk menikah. Kapan bisa jadi sunnah? Jika seseorang dengan niat dia menikah untuk menambahkan nilai ibadahnya kepada Allah, itu termasuk bisa juga jadi haram. Kapan di pernikahan jadi haram? Yang sebelumnya dia menikah hamba yang taat, setelah dia nikah gak pernah lagi ibadah kepada Allah. Haram pernikahannya. Jadi pernikahan itu bukan untuk melupakan Allah, tapi mengingatkan diri kita kepada Allah. Tapi lihat di khutbah nikah, ayat yang tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam khutbah nikah juga ditempel. Jadi bukan berarti alasan karena sibuk dalam rumah tangga, sibuk ngurusin istri, sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin anak, nggak ada alasan kalau keluarga tersebut tidak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Fungsinya menikah untuk menambahkan takwa kita kepada Allah. Di dalam pernikahan nimbul ketakwaan itu kan dari diri kita masing-masing, betul nggak? Suami sama istri baik-baik, kalau bicara nggak usah teriak-teriak. Nggak boleh seorang istri merintah seorang suami, nggak boleh. Ibu mau jalan ke pengajian nggak izin sama bapak, nggak ridho Allah. Jangankan keluar rumah, ibu mau berbalik badan, lagi tidur berbalik badan, nggak izin sama suami, Allah nggak ridho. Repot kan lu jadi bini? Repot nggak?
Ini syariat PA. Lah di mana-mana yang namanya syariat kan wajib dijalanin. Betul nggak? Ibu mau pipis ke kamar mandi, bapak lagi tidur ngorok, izin. Lah lu mah ketawa, geblek. Ini agama. Ngomong. Bib, kalau dibangunin bisa perang dunia. Iya pelan-pelan. Yang aku pipis hela. Bisa nggak? Bisa. Bapak balik badan, bapak lagi tidur. Yang aku madep kanan dulu ya. Bisa. Kenapa? Ini malaikat ibu, malaikat kanan kiri kita tuh nggak pernah tidur. Gak boleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Itu urusan tidur. Ini panjang nih kalau saya ceritain. Urusan 2 jadwal beak. Jangankan urusan ranjang. Ibu bawa air minum. Ibu minum sendirian di depan suami. Kalau suami nggak ridho dalam hatinya, haram minumannya. Biar rasah lu. Emang enak lu. Jadi gimana? Tawarin dulu suaminya. Romantis kenapa? 1 gelas minum 2. Kalau dulu aja minum kelapa sedotannya betuker-tuker. Kadang 1 kelapa sedotan 2. Yang satu nyangkut aja. Romantis. Nabi juga ngajarin romantis kok di dalam rumah tangga. Nabi kalau lagi minum, minta minum sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, ambilkan aku air minum. Diambil air 1 gelas. Dikasih ke Nabi. Begitu kata Nabi apa? Engkau minum lebih dulu ya Aisyah. Tidak ya Rasulullah. Karena aku seorang istri. Engkau lebih dulu karena engkau pemimpin di dalam rumah tangga. Tidak. Ini karena perintahku silahkan engkau minum. Itu dapat izin dari suami. Diminum sama Siti Aisyah. 1 teguk lagi. 2 teguk lagi. 3 teguk lagi. Sudah ya Rasulullah. Diminum, diputer-puter gelasnya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah deg-degan. Ini kenapa Rasulullah jijik? Kok kayaknya nggak lanjut diminum? Ya Rasulullah, apa mau diganti gelasnya? Tidak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu ragu untuk meminum? Jawaban Rasulullah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu di hujung daripada gelas ini. Aku ingin meminum dari tempat yang sama di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh Nabi romantis, geblek. Kalau ibu mah begitu diminum dikit sama bapak, iya bapak mah jorok. Betul Pak, betul. Kawin lagi Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan saya nggak mau berlama-lama di tempat ini. Tapi apa boleh buat, waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di gelombang cinta yang sama kepada Allah dan Nabi-Nya. Insya. Yang terakhir dari saya, di bulan Syawal ini perbanyak membaca Ya Arhamar. Dibaca 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal. Kita minta kepada Allah, Allah memberikan kasih sayangnya sama kita.